Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita berjumpa kembali di kelas virtual. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tema 3 subtema 1 bagian 1. Baiklah, materi pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama benda-benda di sekitar, kemudian benda kayu, dan benda yang terbuat dari kertas. Benda yang terbuat dari kertas apa aja ya? Salah satunya itu nanti akan kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, ada pesan buat kalian, jangan menyerah. Menderitalah sekarang karena belajar sungguh-sungguh dan hiduplah sebagai juara. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan nanti kalian akan mencatat semua informasi yang ada di dalam video pembelajaran berikut. Baiklah, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang benda di sekitar. Benda di sekitar itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Panas termasuk benda tidak ya? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Jadi cahaya dan panas itu bukan benda. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Ada warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Kalian lihat gambar di sebelah situ. Benda yang ada di gambar tersebut yaitu benda di sekitar kita yang mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda tersebut. Ada yang berwarna biru, berwarna abu-abu, orange, bahkan ada yang warna ungu pensilnya itu. Kemudian gambar di atas, kalian lihat gambar di atas, itu benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalian lihat lemari tersebut. Ada ban sepeda, kursi, dan buku. Kemudian kalian lihat gambar di pojok atas. Benda-benda di sekitar kita yang mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, dan tidak beraturan. Yang berikutnya yaitu benda terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi bermacam-macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi batang tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya
Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2-4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Jadi jika hutan itu gundul akan menyebabkan seperti kalian lihat gambar di samping ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang menebang hutan secara ilegal. Jadi dia tuh hanya menebang dan menghabiskan pohon tanpa berpikir dampaknya seperti apa. Padahal jika kita tahu bahwa menebang pohon itu bisa membuat atau mendatangkan banjir. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Ini penebangan ilegal. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon yang di hutan, semakin berkurang. Yang berikutnya kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari kertas. Kalian gambar di samping? Salah satu benda itu ada yang sedang tren dan dimainkan oleh banyak anak-anak. Mari kita bahas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Ternyata kayu itu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberikan pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku yang memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di dua sisi. Jadi ketika menulis itu, halaman berikutnya adalah halaman yang sama dalam satu lembar. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas yang banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Jadi, di sini kita diajarkan atau diarahkan untuk menghemat penggunaan kertas. Ketika kalian menulis, sebaiknya halaman berikutnya itu menjadi 1 lembar itu. Jadi, tidak diganggang antara halaman 1 dengan halaman berikutnya.
Itu adalah cara menghemat kertas. Kemudian yang berikutnya, kalian lihat gambar di atas. Itu ada gambaran meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Meteran roll digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Meteran roll digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Meteran saku digunakan untuk mengukur benda kurang dari 10 meter. Kenapa dinamakan meteran saku? Karena ukurannya pas atau sesuai jika dimasukkan ke dalam saku. Meteran pita biasanya digunakan oleh penjahit maupun penjual kain. Dapat mengukur kain sampai 150 cm. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyaksikan video dengan baik. Dan jangan lupa, jika ada pertanyaan atau kurang jelas atau kurang paham, silakan hubungi Pak Asam melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.